Selamat pagi buat anak kami semua kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong? Ya. Hari ini kita kembali belajar tentang komputer. Di minggu lalu di modul kedua kita, Bapak sudah kasih catatan tentang apa yuk? Tentang WordPad. Oke. Nah, kalau semester 1 kita sudah belajar Paint. Nah, sudah belajar Windows, folder dan sebagainya. Kita di semester 2 kita mulai dengan pembelajaran WordPad. Oke. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, siapa yang sudah pindahkan catatan di modul ke dalam buku catatannya? Ayo. Oke, yang sudah bagus, yang belum kalian silakan pindahkan catatan modul ke dalam buku catatan kalian supaya nanti pada waktu ujian kalian gampang untuk membacanya atau mengingat kembali atau mempelajari tentang pembelajaran kita. Oke? Nah, hari ini Bapak akan jelasin tentang WordPad yang sesuai di catatan kita minggu lalu. Setelah itu kalian kerjakan latihan yang ada pada modul kita. Oke? Dan jangan lupa nanti hari Sabtu dikumpulkan ke sekolah untuk dinilai. Oke? Kalau kalian tidak kumpul atau tidak mengerjakan, berarti nilainya akan dianggap kosong. Oke, bisa? Nah, sekarang silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini tentang WordPad. Sebelum kita belajar bagian-bagian pada WordPad, kita belajar dulu bagaimana cara membuka program WordPad pada komputer kita. Oke? Yang pertama, kita klik tombol Start di komputer kita atau tombol Windows. Seperti ini. Kemudian, kita klik All Programs. Nah, pilih All Programs, kemudian kita cari bagian paling atas di bagian sini. Kita tarik ke bawah, cari folder yang namanya Accessories. Ini dia. Accessories, sudah ketemu aksesoriesnya? Oke. Kita klik aksesoriesnya. Kemudian cari di bagian bawah namanya WordPad. Ini dia. Ingat ya. Baru kita klik akan muncul program WordPad kita. Oke, sekali lagi ya. Bagaimana tadi caranya? Klik Start. Setelah itu klik All Programs. Oke. Kemudian cari folder apa? Cari folder Accessories. Di mana Accessories? Oke, ini dia Accessoriesnya. Kita klik folder Accessoriesnya. Setelah itu cari apa? Langkah berikutnya klik WordPad. Oke. Nah, jadi urutan langkahnya pertama Start, kemudian All Programs, Accessories, kemudian WordPad. Oke, bisa sampai sini? Bisa dong pastinya. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuka program WordPad, nah sekarang kita akan belajar bagian-bagian pada Microsoft WordPad. Oke? Nah, secara umum ada 4 bagian pada WordPad. Yang pertama adalah bagian title bar. Yang mana title bar? Title bar itu adalah baris judul yang paling atas seperti ini. Ini dia adalah namanya title bar. Oke, title bar adalah bagian pada Microsoft WordPad yang digunakan untuk menampilkan judul dokumen kita. Nah, kalau kita lihat di sini, judulnya adalah dokumen. Ini dia. Dokumen yang artinya judul dokumen kita adalah dokumen. Judul tulisan kita adalah dokumen. Oke. Nah, bagian kedua adalah menu bar. Yang mana tuh menu bar? Menu bar itu adalah yang ini. Bagian yang berada di bawah title bar seperti ini. Ini dia. Ini adalah menu bar yang ada home dan view. Ini dia. Ini menu bar. Oke. Nah, sebenarnya ada 3 menu pada Microsoft. Ada 3 menu pada menu bar WordPad. Yang pertama adalah yang warna biru ini, kotak yang warna biru nih, itu disebut dengan file. Ini dia. Kemudian yang kedua adalah home. Nih. Yang kedua adalah home, yang ketiga adalah view. Nah, yang pertama tadi apa? File. Jadi menu bar pada WordPad itu pertama adalah file. Oke, yang kedua home, yang ketiga view. Oke, diingat bagus-bagus nah ya, karena ini sering muncul pada waktu ujian.
sebutkan 3 menu pada WordPad. Yang pertama file, yang kedua home, yang ketiga view. Oke. Nah, kemudian seperti kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh WordPad yang sudah ada tulisannya. Kalau kita lihat di bagian atas sini, itu namanya adalah di bagian title bar adalah catatan 3.rtf. Nah, jadi kalau tanya apa nama file tulisan kita, apa nama tulisan kita, namanya adalah catatan kelas 3. Oke, bisa? Jadi judul tulisan kita adalah catatan kelas 3. Nah, jadi untuk mengetahui judul tulisan kita lihat di bagian atasnya. Apa nama tulisan di atasnya? Oke. Nah, kemudian bagian berikutnya pada WordPad adalah tadi sudah judul, kemudian sudah menu bar. Nah, yang ketiga adalah icon-icon. Icon itu apa? Icon itu adalah gambar-gambar ini yang di bawah sini. Nah, ini dia, ini namanya icon-icon. Yang semua gambar ini itu disebut dengan icon. Ini dia, atau toolbar. Ada banyak icon pada WordPad, tapi ada beberapa icon yang penting dan harus kita ingat. Oke? Nah, yang pertama adalah icon yang berada paling atas ini yang sering digunakan. Nah, ini dia. Dia kotak, kemudian ada kotak putih tengahnya. Nah, icon ini adalah icon save. Nah, dia. Nah, icon ini adalah namanya adalah icon save. Gunanya untuk menyimpan dokumen. Oke? Nah, kalau kita klik menu file kita ini yang warna biru, kotak warna biru ini, oke, akan muncul icon yang kertas putih ini. Itu namanya icon new. Gunanya apa? Untuk membuat dokumen yang baru. Nah, itu dia. Kemudian icon seperti ini disebut icon open. Gunanya untuk membuka dokumen, membuka tulisan kita yang sudah kita kerjakan. Ingat ya. New baru artinya dokumen baru. Open artinya kalau bahasa Inggris itu adalah membuka tulisan kita yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang gambar ini namanya sama seperti tadi, itu namanya icon save. Gunanya untuk menyimpan. Sama dengan ini juga. Kemudian icon yang seperti ini ada seperti gambar printer, itu namanya icon print. Gunanya untuk mencetak gambar. Kemudian yang penting lagi adalah kemudian di bagian kanan atas kita di pojok sini ada 3 control window, tombol control window. Yang pertama adalah minimize yang gambar garis ini. Oke, ini tombol minimize. Kemudian di sebelah tengah, di bagian tengahnya adalah restore window atau tombol restore dan tombol maximize. Oke. Nah, kemudian di paling ujung itu namanya tombol exit atau tombol close. Oke. Nah, bagian ketiga pada WordPad adalah bagian area kerja atau workspace. Yang mana itu? Yang ini. Kertas putih ini. Oke, yang ada tulisan ini itu disebut sebagai area kerja atau workspace. Oke. Nah, selain 4 bagian utama tadi, ada lagi bagian pada Microsoft WordPad yang harus kita kenal. Oke. Apa bagian itu? Bagian itu adalah namanya zoom. Sama seperti Microsoft Paint, ada satu bagian yang sering kita gunakan, itu adalah zoom. Ini dia. Bukan zoom untuk itu ya, untuk video meeting, tapi itu zoom untuk memperbesar dan perkecil tampilan lembar kerja kita. Atau kalau di Microsoft Paint namanya magnifier. Oke. Nah, selain 4 bagian tadi, ada lagi bagian pada WordPad yang harus kita pelajari, yaitu namanya adalah zoom. Ini dia. Nah, ini bukan zoom untuk yang video meeting ya, tapi ini adalah zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja kita. Oke. Nah, zoom ini ada 2.
Yang pertama adalah zoom in atau disebut atau gambarnya tanda tambah, itu zoom in. Kemudian yang ada yang kurang. Yang kurang itu namanya zoom out. Oke, ingat ya. Ini akan sering muncul pada waktu ujian nanti. Oke. Jadi tanda tambah itu namanya zoom in, gunanya untuk memperbesar tampilan lembar kerja kita. Kemudian zoom out untuk memperkecil tampilan lembar kerja kita. Oke, seperti apa itu? Kita lihat saja. Ketika kita klik tambah, lembar kerja kita akan semakin membesar atau kita seolah-olah lebih dekat dengan tulisan kita. Kemudian kalau kita klik tanda kurang, tulisan kita akan semakin kecil atau kita akan lebih jauh dengan tulisan kita. Oke, itu dia. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat dalam penggunaan WordPad. Yang pertama, jika kita sudah selesai mengetik tulisan, seperti misalnya Bapak sudah selesai mengetik biodata Bapak di WordPad, kemudian bagaimana cara menyimpannya agar tidak hilang? Caranya mirip seperti Microsoft Paint kemarin. Caranya adalah kita klik menu File, ini dia. Nah, ingat ya, ini menu File. Yang paling pojok sebelah kiri ini dia sebut dengan menu File, tapi tidak ada tulis File, hanya kotak warna biru saja. Oke. Klik File, kemudian ingat bahasa Inggrisnya simpan. Bahasa Inggris simpan apa? Save. Berarti setelah kalian klik file, klik save. Nah, ini dia. Oke. Kemudian akan muncul kotak dialog untuk menyimpan. Ini dia. Setelah kita klik save, kita tuliskan nama file name-nya di sini. Jadi kita klik di bagian file name sini. Kemudian kita tekan tombol backspace, kita ganti namanya menjadi misalnya biodata. Biodata Pak Samuel. Oke, kemudian jangan lupa klik save atau simpan. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian title bar kita itu berganti namanya menjadi apa? Kalau tadi awalnya dia dokumen, nah sekarang kita sudah berganti menjadi biodata Pak Samuel. Jadi bagaimana cara mengubah nama file kita? Caranya adalah klik file kemudian save. Ini dia. Bagaimana cara menyimpan dokumen kita? Klik file kemudian save. Terus jangan lupa tadi ganti namanya. Oke. Nah, yang lain perlu kita ingat adalah bagaimana kalau misalnya kita sudah membuat tulisan nih, kemudian kita ingin membuka tulisan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah, nah kalau kita buka WordPad kita, pasti WordPad-nya masih kosong, ya kan? Kertasnya masih kosong. Nah, bagaimana cara membuka tulisan yang sudah kita buat tadi? Oke, caranya adalah klik file, kemudian apa bahasa Inggrisnya membuka? Membuka bahasa Inggrisnya adalah open. Berarti klik file, kemudian open, kemudian kita cari tulisan kita yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia, kita cari tulisan kita sampai ketemu. Tadi kayaknya Bapak menyimpan tulisan dengan nama biodata ya. Oke, berarti ini tulisannya sudah ketemu. Kalau sudah ketemu filenya, tulisannya ini, misalnya klik ini, kemudian bahasa Inggrisnya membuka apa? Open. Kita klik open. Nah, sekarang tulisan Bapak tadi sudah muncul kembali. Ini dia. Oke. Nah, jadi ingat ya, kalau tadi cara menyimpan, klik file kemudian save. Kalau membuka tulisan kita yang sudah kita simpan, file kemudian open. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya mau membuat WordPad yang baru, mau membuat tulisan yang baru? Caranya adalah, ingat, bahasa Inggris baru adalah new. Berarti klik file kemudian kita klik new. Apa yang terjadi kalau kita klik new? Nah, kalau kita klik new, tulisan kita tadi tidak muncul lagi. Nah, tapi dia
kalau kita sudah simpan, tulisannya tidak akan hilang, hanya berganti dia, berganti ke lembar kerja yang baru. Jadi kita sudah memiliki kertas yang kosong untuk ditulis kembali. Oke, ingat ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya kita sudah selesai, terus kita mau keluar dari program WordPad ini. Caranya gampang, kalian tinggal klik aja tombol X atau tombol close di ujung kanan sini. Ini dia, kalian tinggal klik aja tombol X-nya. Setelah itu nanti program WordPad-nya akan hilang dari layar komputer kita. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa tombol yang sering digunakan pada WordPad. Yang pertama, tombol navigasi atau tombol panah. Tombol panah itu gunanya untuk menggeser kursor kita. Misal tombol panah bawah untuk menggeser kursor kita ke bawah, kemudian atas, tombol atas untuk menggeser kursor kita ke atas, kemudian tombol kiri untuk menggeser kursor kita ke sebelah kiri seperti ini. Misalnya kita klik dari membaca, kemudian kita geser ke kiri. Kalau kanan, tombol panah kanan untuk menggeser ke kanan. Nah, kemudian ada lagi tombol yang sering digunakan dalam menghapus. Yang pertama adalah tombol backspace. Backspace itu gunanya untuk menghapus tulisan atau huruf yang berada di sebelah kiri kursor. Contohnya, kita klik di pinggir kata membaca, kemudian kita tekan tombol backspace. Nah, backspace itu gunanya untuk menghapus tulisan yang berada di sebelah kiri kursor kita. Ini dia. Oke, kita tekan backspace. Nah, lihat, tulisannya akan menggeser, akan terhapus ke sebelah kiri. Huruf yang di sebelah kiri akan dihapus dan kursornya akan bergeser. Oke. Nah, tombol kedua adalah tombol delete. Tombol delete itu gunanya untuk menghapus tulisan di sebelah kanan kursor. Contohnya, kita klik di depan huruf M, kemudian tekan tombol delete. Yang terhapus kira-kira apa? Hobi atau membaca? Oke, kita coba ya. Tekan tombol delete, yang terhapus adalah tulisan membaca. Kenapa? Karena tombol delete gunanya untuk menghapus tulisan yang berada di sebelah kanan kursor kita. Di mana kita klik, dia akan hapus sebelah kanannya. Contoh. Oke, kita klik di depan huruf Samuel, kemudian tekan tombol delete. Tulisan yang terhapus adalah tulisan yang sebelah kanan, seperti ini. Oke, kalau tombol backspace, tulisan yang terhapus, kita balikin lagi tulisannya. Kalau tombol backspace, yang terhapus adalah yang sebelah kiri. Contoh, kita klik tempat yang sama di depan huruf S, tekan backspace, yang terhapus adalah tulisan yang sebelah kiri. Oke, bisa? Nah, sekarang silakan buka modul ketiga kalian. Di situ ada latihan komputer. Ada 5 soal, silakan kalian kerjakan di buku latihan dan kumpul hari Sabtu nanti, oke? Nah, jangan lupa kerjakan latihan kalian karena semua latihan akan dinilai dan masuk dalam rapot. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.